Saudara sekalian, kalau kita membahas mengenai keselamatan di luar Kristen, itu bukan bermaksud sekedar memberitahu atau mengajarkan bahwa ada keselamatan di luar Kristen. Hal ini bukan fokusnya. Maaf meminjam kata keselamatan, padahal kata itu tidak tepat dikenakan di sini. Tetapi melalui tema ini kita belajar mengenai eksklusivitasnya orang percaya. Betapa eksklusifnya orang percaya itu dibanding dengan orang di luar orang percaya. Tema ini memiliki tekanan agar kita mengerti standar hidup orang percaya yang khusus dan istimewa. Agar kita mengerti apa itu perbuatan baik dan apa itu kesempurnaan. Dengan tema ini pula, kita bisa belajar pengertian menerima Yesus atau menolak Yesus. Melalui tema ini kita belajar mengenai fakta adanya pemerintahan di dunia yang akan datang. Atau kehidupan masyarakat di kerajaan surga nanti. Melalui tema ini kita juga belajar mengenai penghakiman dan lain sebagainya. Yang mana, saudaraku, semua ini dimaksudkan agar kita bisa menempatkan diri sebagai orang percaya yang benar. Melalui tema ini, kita bisa mengerti kedudukan kita dan bagaimana kita menempatkan diri di hadapan Allah dan bagaimana kita bersikap di dunia kita hari ini. Jadi sebenarnya tema keselamatan di luar Kristen, tekanannya bukan mau berfokus pada adanya keselamatan di luar Kristen. Tetapi tema ini hendak membuka pikiran kita untuk memahami betapa eksklusifnya kita. Kita harus menempatkan dan menemukan tempat kita sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya. Tadi saya singgung mengenai kata keselamatan. Saudara, saya tadi katakan bahwa kata keselamatan yang dikenakan di sini, kata keselamatan di sini, saudara, keselamatan di luar Kristen. Ini saya hanya sebenarnya meminjam, dan saya harus menjelaskan bahwa sesungguhnya keselamatan itu pengertiannya adalah usaha Allah atau proses mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Dan itu telah saya jelaskan berulang-ulang pada sesi-sesi yang bertema keselamatan. Saudaraku, keselamatan ini sebuah proses usaha dari Allah mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Dan ini sebenarnya hanya diperuntukkan bagi umat pilihan. Umat pilihan artinya umat yang diberi kesempatan
hidup di zaman perjanjian baru, mendengar Injil, dan memiliki potensi jasmani rohani yang memadai atau cukup, supaya bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula, bisa berkeadaan berkodrat ilahi, yang bisa berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah bukan hanya status tetapi keberadaan, yang bisa mengambil bagian dalam kekudusan Allah, dalam kekudusannya, atau serupa dengan Yesus, atau sempurna seperti Bapa. Ini pengertian keselamatan. Nah, tentu saja kata ini tidak bisa dikenakan bagi orang di luar Kristen. Tapi mengapa saya menggunakan kalimat keselamatan di luar Kristen? Tentu pengertian keselamatan untuk orang non-Kristen bukan dikembalikan ke rancangan Allah semula. Tetapi, saudaraku, hanya kesempatan yang terbuka mereka memasuki atau masuk ke dunia yang akan datang. Mereka menjadi masyarakat di dalam langit baru, bumi baru nanti. Ya. Artinya memang terhindar dari neraka. Artinya ya selamat masuk langit baru, bumi baru. LB3 itu langit baru, bumi baru. Tetapi bukan dikembalikan ke rancangan semula. Mereka tidak memiliki fasilitas atau kasih karunia atau anugerah untuk itu. Sedangkan untuk orang percaya ini, nanti jika orang percaya memenuhi dan menggenapi proses dikembalikan dirinya ke rancangan Allah semula, maka saudara-saudaraku, mereka akan menjadi orang-orang yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Kalau nanti kita membahas mengenai dosa kembali ya, kita akan membahas lagi mengenai dosa. Kalau dosa menurut umat non-Kristen itu pelanggaran terhadap hukum. Ya. Bagi orang Israel hukum Taurat, bagi orang non-Israel hukum yang mereka pahami yang tertulis di nurani mereka. Tetapi bagi orang Kristen dosa itu kemelesetan, ketidaktepatan, hamartia. Maka bagi orang percaya secara moral umum harus sudah baik dulu. Lulus dulu secara moral umum, secara hukum harus lulus dulu. Baru masuk pada ketepatan. Beda saudaraku. Kalau bagi orang-orang non-Kristen seperti bangsa Israel, mereka masih bisa menikmati dunia, ya. Menikmati tanah yang berlimpah susu dan madu. Tetapi bagi orang percaya sudah tidak boleh lagi begitu. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu standar hidupnya.
tidak boleh lagi membangun Firdaus di bumi. Beda sekali kan, saudaraku. Dan itulah yang tadi saya maksud mengapa kita membahas mengenai keselamatan di luar Kristen. Kita bukan mengkotak-katik, mengobok-obok masalah orang non-Kristen masuk surga atau masuk neraka. Sebenarnya bukan itu tekanannya. Tekanannya agar kita orang percaya memahami tempat kita dan menemukan tempat kita yang khusus, yang istimewa, saudaraku, dengan standarnya. Nah, tentu saja semua hal itu tidak bisa saya bahas dalam satu kali pertemuan, tetapi kita akan memahami hal itu melalui mempelajari tema demi tema selama pertemuan-pertemuan ini, ya. Selama pertemuan-pertemuan ini. Pertemuan selanjutnya nanti, saudara, kita akan belajar lagi, saudaraku, ya. Tapi saya harap setiap kali ada pertemuan seperti ini, saya bisa mengisinya dan benar-benar ada sesuatu yang saudara-saudara bisa peroleh. Saya tegaskan, pengertian keselamatan bagi orang percaya dan keselamatan bagi orang non-Kristen itu beda, ya. Saya harus menegaskan ini, kalau keselamatan orang percaya itu, saudara, itu dikembalikan ke rancangan semula, ya. Rancangan semula. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, mengenakan kudrat ilahi ini. Tetapi kalau keselamatan di luar Kristen, itu hanya menjadi masyarakat di LB3, langit baru, bumi baru. Mereka orang-orang yang tidak memiliki karunia sampai bisa dikembalikan ke rancangan semula. Tetapi mereka harus menjadi orang-orang baik. Ya. Dan penghakiman atas mereka ya didasarkan pada perbuatan mereka. Sedangkan untuk orang percaya, standarnya berkenan kepada Allah. Dan standar berkenan kepada Allah adalah kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus. Jadi jangan saudara berkata bahwa orang di luar Kristen juga memiliki keselamatan sama seperti orang Kristen. Tidak sama. Nah, kalau orang mendengar sepotong pernyataan saya, orang bisa berkata, Pendeta Erastus mengatakan bahwa orang di luar Kristen juga punya keselamatan yang sama dengan orang Kristen. Itu salah. Itu salah. Keselamatan di luar Kristen bukanlah keselamatan seperti yang dimiliki orang percaya. Oke? Dan yang lebih mutlak lagi, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Ada keselamatan di luar Kristen dengan kualitas dan porsi keselamatan yang tidak sama dengan keselamatan bagi orang percaya. Ya. Kalau bagi orang percaya, keselamatan itu dikembalikannya ke rancangan semula. Serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa, mengenakan kodrat ilahi, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Itu
bagi orang percaya. Dan yang lebih mutlak, ingat, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Ya saudara, memang tidak bisa dibahasakan semua ini dengan singkat, tidak bisa. Harus dijelaskan panjang lebar. Maka saudara tidak boleh mestinya memungut pernyataan saya 1-2 kalimat lalu mengurai atau menganalisa. Harus melihat seluruh pembahasan, seluruh skema lengkap baru bisa diketahui. Kalau saudara memiliki pemahaman yang berbeda, tidak apa-apa. Silahkan. Saudara juga ajarkan ini kepada orang lain sesuai dengan pemahamanmu. Ya. Adalah santun kalau Anda tidak menyebut-nyebut nama saya untuk menganalisa sepotong 2 potong pernyataan saya. Dan saudara-saudara yang mengerti, saudara pasti menghargai orang lain secara bijak. Tetapi tentu saya tidak bisa memaksa saudara, saya tidak bisa memaksa saudara untuk melakukan apa yang saya pandang santun. Tetapi tentu kepada semua saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus, ayo kita membangun kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Sekali lagi kalau saudara memiliki pandangan yang berbeda tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, dan kita ini memiliki waktu yang singkat dalam hidup. Yang penting kita hidup berkenan di hadapan Allah. Ya, walaupun ukuran berkenan itu bisa relatif atau kita tidak tahu, tapi nanti di pengadilan Tuhan semua kita akan melihat. Hal yang utama, yang pertama yang saya mau kemukakan ya saudara, selain nanti saya akan menjelaskan kembali mengenai apa itu keselamatan, dimensi keselamatan dan lain-lain untuk membandingkan pengertian keselamatan di luar Kristen dan keselamatan orang percaya. Saya terlebih dahulu harus menekankan bahwa Yesus datang dan mati itu untuk semua manusia. Bukan untuk sebagian manusia. Ini mutlak. Ini kunci penting. Kalau saudara tidak tahu hal ini atau salah memahami hal ini, doktrin saudara pasti tidak akan memiliki implikasi yang jelas. Orang, masyarakat, gereja yang menganut paham bahwa Yesus datang dan mati untuk sebagian orang, itu lewat perjalanan waktu akan nampak kerentanannya. Ya. Nah, kita jangan sampai ikut rentan lalu sampai padam kekristenan kita. Allah tidak, maksud saya Yesus itu datang untuk semua orang. Dia mati untuk semua orang. Ini prinsip sekali. Dia bukan mati untuk sebagian orang. Yohanes 11 ayat 51 mengatakan hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Yesus akan mati untuk semua bangsa, bukan hanya untuk bangsa Israel. Dalam hal ini tidak ada kuota terbatas. Artinya Yesus datang dan mati bukan hanya untuk sekelompok orang, tapi untuk semua manusia. Yohanes 1:29
Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dalam bahasa aslinya, mengangkat, airo, mengangkat dosa dunia. Bukan dosa sebagian dunia. Kalau dunia pasti itu menunjuk kepada semua manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus tidak memikul sebagian dosa dunia, tetapi memikul semua dosa dunia, artinya ya semua manusia. Ini berarti ia datang untuk semua manusia atau semua orang. Adapun apakah orang itu selamat atau tidak, tergantung respon individu kepada karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi tidak ada kata dosa seluruh dunia yang dipilih, jangan ditambahi. Ini loh, orang yang maksa karena punya doktrin atau terlanjur punya doktrin tertentu, maksa. Ya. Jelas dikatakan, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jangan maksa. Seluruh dunia, ya seluruh manusia. 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Jangan semua manusia yang dipilih, jangan ditambahi. Itu tidak fair. Tolong ya, jangan mengubah isi Alkitab. Ya. Jangan menambahi, ya. Jelas semua manusia. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kata terutama ini bukan berarti, ya itu kan yang dipilih. Nah, kalimat sebelumnya, juru selamat semua manusia. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku bangsa dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ini sejajar dengan ucapan Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa muridku. Tidak ada kata semua bangsa, tapi yang terpilih, jangan nambah. Jangan nambahi. Di dalam ayat-ayat yang tadi saya bacakan, 1 Yohanes 2:2, 1 Timotius 2:5 dan 6, 1 Timotius 4 ayat 10, Wahyu 5 ayat 9, memuat kalimat-kalimat seperti untuk dosa seluruh dunia, sebagai tebusan bagi semua manusia, juru selamat semua manusia dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Semua kalimat-kalimat ini tidak perlu ditafsir. Sudah jelas menunjukkan bahwa Yesus datang dan mati untuk semua orang. Bahkan kalau saudara membaca 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ini lebih jelas lagi. Yesus pun mati untuk mereka. Penguasa di sini artinya Yesus
yang telah menebus mereka. Jadi mereka pun juga ditebus. Kemungkinan besar ini orang-orang Kristen yang ada di tengah-tengah komunitas Kristen yang memberikan pengajaran sesat, yang membinasakan. Ini bukan pernyataan nabi palsu itu, ini pernyataan Petrus. Jadi bukan begini saudaraku. Ya, sementara dia mengajarkan tentang juru selamat, dia menyangkali juru selamat itu sendiri. Ya. Tetapi yang bicara itu maksud saya, dia bukan menyangkali apa yang dia katakan. Sementara dia mengajarkan juru selamat, dia menyangkali apa yang dia katakan. Tidak dikatakan dia menyangkali apa yang dia katakan. Dia menyangkali penguasa yang telah menebusnya. Saudara harus bisa membedakan ini, saudara. Dan ini luar biasa ya, Yesus mati untuk semua orang, termasuk untuk nabi-nabi palsu. Jadi untuk semua orang. Kalau ini nabi palsu, saudaraku, dia mengajarkan ajaran sesat. Dia bukan perkataannya ini yang menyangkali penguasa yang menebus. Tetapi yang bicara Petrus, kamu menyangkali penguasa yang menebus kamu. Jadi jangan dipelintir ya saudaraku. Jangan dipelintir bahwa ia menyangkali apa yang dia katakan. Dia menyangkali mengenai penguasa yang dia ajarkan. Tetapi dia menyangkali penguasa ini secara langsung. Ya. Dia tidak menyangkali apa yang dia katakan. Bukan yang dia katakan menunjukkan penyangkalannya terhadap penguasa itu. Tetapi dianya sendiri ini yang menyangkali penguasa tersebut. Itu itu ucapan Petrus, saudaraku. Mereka ya memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa-penguasa yang telah menebus mereka. Jadi tidak membicarakan mereka apa yang dia katakan. Seakan-akan begini ya saudaraku, kamu ngomong mengenai juru selamat, tapi kamu menyangkali bahwa juru selamat, tapi kamu menyangkali apa yang kamu ajarkan. Bukan, dia bukan menyangkali apa yang dia ajarkan. Hidupnya sendiri ini menyangkali Allah secara langsung. Ini tidak bertalian dengan apa yang diajarkannya, tapi dirinya sendiri menyangkali penguasa yang menebus mereka. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Loh, menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Nah, bagaimana bentuk pengajaran ini kita sebenarnya tidak tahu secara persis. Tetapi yang jelas, mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Petrus mau mengatakan, hei, penguasa ini menebus kamu loh. Tapi kamu menyangkal penguasa yang telah menebus kamu itu. Jadi jangan dipelintir, saudaraku. Ayat-ayat ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa Yesus datang dan mati untuk semua orang. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
mereka. Kalimat menyelamatkan umatnya dari dosa mereka jelas menunjukkan umat seluruh dunia. Karena kalau dalam perjanjian lama, ya, umat Allah itu bangsa Israel. Tetapi untuk umat perjanjian baru, saudaraku, umat di sini seluruh umat manusia di bumi. Sejatinya Yesus menjadi juru selamat bagi semua manusia, bukan sebagian manusia. Kalau ada pernyataan Tuhan Yesus, aku datang diutus untuk umat Israel. Nah ini dipelintir juga oleh orang-orang non-Kristen dan mengatakan, hai orang Kristen, tuh ini Yesusmu saja ngomong ia datang hanya untuk umat Israel. Betul. Pada waktu Yesus datang 3,5 tahun itu fokusnya bangsa Israel. Ya. Tetapi setelah Yesus menyelesaikan tugasnya, Yesus berkata apa? Jadikan semua bangsa muridku. Kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Nih saudara. Sampai ke ujung bumi. Nah, orang-orang di luar Kristen ini kan tidak mengerti Alkitab. Tapi di antara mereka mencoba mau menyerang kekristenan dengan menggunakan ayat itu. Konyolnya orang Kristen sendiri memakai ayat itu untuk kepentingan doktrinnya. Tuh Yesus datang hanya untuk umat Israel, artinya memang sekelompok orang. Nah ini kan jadi malah rusak saudaraku. Ya. Matius 20 ayat 28 sama dengan Matius 26 ayat 28. Mirip isinya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Banyak orang loh, bukan semua. Nah ini kan maksa ya saudara. Banyak orang ini diartikan bukan semua. Ini salah saudaraku. Banyak itu menunjuk jumlah. Jumlah. Tapi jangan kemudian dirumuskan bukan semua loh, hanya sebagian. Loh justru Yesus berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, gak banyak. Bukan banyak, sedikit yang dipilih. Nah kenapa sampai sedikit yang dipilih? Karena mereka, kalau kita membaca di dalam Alkitab, mereka tidak meresponi karya keselamatan Allah itu seperti seorang raja yang mengundang orang datang ke pesta. Ternyata tidak memakai pakaian pesta. Lalu diusirlah orang itu. Nah itu kan konteksnya hal itu saudara. Kata banyak di sini artinya memang menunjuk jumlah. Jumlah di sini tidak boleh diartikan bahwa Allah hanya menyelamatkan sekelompok orang. Tidak ada kata hanya atau saja, enggak. Tidak ada. Di semua ayat Alkitab mengenai pemilihan ini tidak ada kata hanya dan saja. Yesus datang mati untuk semua orang, titik. Karena hal keselamatan ditujukan kepada semua manusia yang berdosa. Kalau kata banyak dikaitkan dengan pandangan bahwa Yesus mati atau datang untuk sebagian orang, artinya hanya banyak tapi tidak semua. Ini sebuah penafsiran yang dipaksakan. Saya kira logika kita yang sehat sudah tahu. Kata banyak tidak boleh diartikan hanya sejumlah tertentu, sehingga kata banyak diartikan tidak semua. Ini maksa saudara.
Jangan ya, jangan. Lagi pula faktanya Alkitab menunjukkan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Artinya banyak orang yang memiliki kesempatan untuk diselamatkan, tetapi tidak semua meresponi keselamatan itu. Jadi sangatlah keliru pandangan yang mengatakan bahwa Allah hanya menunjuk orang-orang tertentu yang diselamatkan, ya, sehingga Yesus berkorban hanya untuk orang tertentu. Ya, jangan mengartikan banyak itu artinya tidak semua. Memaksa, itu maksa ya. Jadi tidak fair. Jangan kita salah ya. Yohanes pasal 10 ayat 11, Yohanes pasal 10 ayat 15. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dalam ayat-ayat ini kata domba-domba arti menunjuk orang-orang yang menerima dia sebagai gembalanya. Yang menjadi domba-domba bagi Yesus. Tentu orang-orang yang tidak menjadi domba-dombanya, ya, keselamatan yang disediakan Allah dalam Yesus menjadi sia-sia untuk mereka. Dan faktanya memang ada orang-orang yang menolak Yesus. Saudara, kalau melihat konteks ayat ini bukan bicara mengenai pemilihan khusus domba-domba itu, tidak. Tetapi mengenai adanya gembala yang palsu. Ini konteksnya kan adanya gembala yang palsu. Akulah pintu gitu saudara. Sebelum aku datang tuh pencuri ya saudara. Yesus mau menunjukkan dia gembala yang sejati. Gembala yang sejati memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tapi gembala yang palsu tidak. Itu konteksnya. Jangan lalu kita memaksa doktrin kita dengan mengatakan tuh Yesus mati hanya untuk domba-dombanya saja. Loh, ini konteksnya itu mengenai gembala palsu yang tidak memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Yesus berkata, aku pintu kepada domba padang itu. Orang menemukan menemukan pintu aku, kubawa ke padang rumput yang hijau. Akulah keselamatan itu. Jadi konteksnya mengenai gembala-gembala yang palsu yang tidak memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Kalau Yesus adalah gembala yang benar, ya, ia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Jadi jangan kemudian ayat ini dipelintir untuk membangun pengertian atau pemikiran bahwa Yesus mati hanya untuk domba-dombanya. Dalam arti orang-orang yang dipilih jadi domba-dombanya. Tuh maksa kan saudara. Jangan begitu, itu salah saudara ya. Tidak tepat. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah ini ayat juga sering dipelintir. Yesus mati hanya untuk sahabat-sahabatnya kok. Bukan untuk yang lain, jadi sekelompok orang saja. Saudara kalau melihat Yohanes pasal 15. Nih kita saudara harus lihat ya, harus cerdas ya saudaraku. Kalau saudara melihat Yohanes pasal 15 saudaraku ya. Tadi kita sudah membaca ya Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah ini ada teolog-teolog yang mengatakan Yesus mati hanya untuk orang-orang tertentu, tidak untuk semua orang, hanya untuk sahabat-sahabatnya. Baca ayat sebelumnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Lalu di ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Konteksnya bukan soal pemilihan hanya sekelompok orang yang menerima buah keselamatan dari kematian Yesus.
Konteksnya mengenai agar orang percaya saling mengasihi. Saling mengasihi. Seperti Yesus mengasihi kamu as a friend. Sebagai sahabat. Jadi konteksnya bukan Yesus mati untuk sekelompok orang yang disebut sahabat-sahabatnya. Itu maksa lah, konteksnya ini kan mengenai mengasihi satu dengan yang lain. Kasihilah kamu satu dengan yang lain. Seperti aku mati untuk kamu. Jadi ayat ini tidak berbicara mengenai pemilihan orang-orang khusus sebagai sahabat. Lalu merumuskan atau membangun doktrin bahwa Yesus mati untuk sebagian orang. Tetapi mengenai perlakuan yang seharusnya terhadap sahabat-sahabat. Jangan Anda tidak mengerti. Yang saya katakan ini benar banget ya. Karena itu jagalah dirimu. Ini kisah para rasul pasal 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Dalam ayat ini Rasul Paulus tidak berbicara mengenai pemilihan jemaat yang ditentukan untuk selamat, seakan-akan Yesus datang dan mati hanya untuk sebagian orang saja. Tetapi Paulus sedang bicara mengenai jemaat yang sudah percaya kepada Yesus di jemaat Efesus, yang Paulus mengundang penatua-penatua dari Efesus, di mana dia hendak minta pamit dan kemungkinan itu pertemuan terakhir. Dia bisa sampai Roma dan dia tidak pernah kembali, dan kenyataannya memang ia dipancung di Roma. Dia menyerahkan jemaat itu. Jagalah. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jangan memaksa ayat ini sebagai satu ayat yang bisa melandasi bahwa Yesus mati untuk sebagian orang. Jauh sekali saudara, tidak nyambung sekali ya. Saya ulangi bahwa ayat ini tidak berbicara mengenai pemilihan jemaat yang ditentukan untuk selamat, seakan-akan Yesus mati hanya untuk sebagian orang saja, tetapi mengenai jemaat yang sudah percaya kepada Yesus dalam jemaat di Efesus, yang harus dikembalakan oleh penatua-penatua dari Efesus itu. Ini loh jemaat yang sudah percaya, gembalakan ini ya, jemaat yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Roma 8 ayat 32 dan 33. Ia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara, kalau membaca Roma pasal 8, Anda juga menemukan ayat yang mengatakan kita lebih dari orang-orang menang. Itu konteksnya mengenai penganiayaan hebat yang dialami orang Kristen di Roma. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangan, aniaya, kelaparan, kemiskinan, dan seterusnya. Jadi kata kita semua menunjuk kepada orang percaya yang pada waktu itu mengalami aniaya yang hebat. Dan itu memang orang-orang pilihan. Orang-orang yang umat pilihan yang benar-benar terpilih. Berani loh kehilangan kenyamanan hidup, berani loh kehilangan nyawa, berani loh kehilangan semua ketidaknyamanan. Dalam konteks ini Paulus sedang memberi penghiburan kepada mereka.
Jadi kamu adalah orang-orang pilihan Allah. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Karena mereka orang-orang yang telah menunjukkan kesetiaan yang hebat. Jarang orang berani begini. Dibuang di kolosium, dimakan binatang buas, tetap percaya kepada Yesus. Paulus mau menunjukkan kepada mereka bahwa mereka orang-orang istimewa yang benar-benar telah terpilih karena mereka telah menunjukkan kesetiaan itu. Hendaknya ayat ini tidak dipelintir untuk membangun pandangan yang salah bahwa Yesus mati dan datang hanya untuk sebagian orang. Ya, saya kira jelas sekali, saudara. Ayat-ayat yang saya kutip ini adalah ayat-ayat yang biasa digunakan oleh orang-orang yang membangun doktrin atau membangun pengertian bahwa Yesus mati hanya untuk sebagian orang. Yesus datang dan mati hanya untuk sebagian orang. Justru saya ambil ayat-ayat ini. Saya luruskan. Dan saya kira cukup jelas. Walaupun mestinya satu ayat ini saya bisa jelaskan bisa 20 menit. Tetapi berhubung waktu kita terbatas, saya hanya membuat penjelasan ringkas dan cepat. Dan logis sekali. Ya. Tidak ada itu satu pun ayat yang mengatakan Yesus datang hanya untuk. Kecuali tadi saya katakan ada ayat yang mengatakan aku datang hanya untuk domba-domba Israel. Memang 3,5 tahun itu dia hanya di sekitar Israel. Nanti ke ujung bumi itu kita. Jangan dipelintir ayat itu. Seakan-akan hanya untuk orang tertentu. Jangan seperti yang ditafsirkan oleh tetangga kita yang beragama non-Kristen yang mengatakan Yesus datang hanya untuk orang Yahudi kok. Kamu kan bukan orang Yahudi. Tuh. Saya itu sudah melihat dan membaca pandangan mereka yang salah itu. Mereka tidak mengerti, kita maklumlah ya saudara. Tapi kalau kita orang Kristen sendiri jangan tidak mengerti. Jangan kita memandang bahwa Yesus mati untuk, Yesus datang dan mati untuk sebagian orang. Ya tidak saudaraku. Efesus 5 ayat 23 sampai 25 ini juga sering dijadikan dasar bahwa Yesus datang untuk sebagian orang saja. Bunyinya begini. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ini saya tidak mengerti kok bisa-bisanya ya menjadikan ini sebagai ilustrasi bahwa sebagaimana seorang suami hanya boleh memiliki satu orang istri sebagai pilihan, demikian pula Allah hanya memilih sekelompok orang untuk diselamatkan. Loh, kasih itu memilih. Siapa sih yang berani membuat rumusan itu? Dan mereka itu mengatakan begitu. Jadi saya mau beritahu saudara yang mau mengerti kebenaran yang murni. Kasih itu memilih, betul, kita memilih Allah. Tapi bukan Allah memilih orang tertentu yang karenanya Yesus datang dan mati hanya untuk orang-orang yang dipilih itu. Bukan. Yesus tidak mati untuk sekelompok orang saja, tapi dia mati untuk semua orang. Allah tidak bisa digambarkan demikian seperti suami hanya punya seperti suami istri ada pasangan monogami dan mereka itu tidak dimiliki dan memiliki orang lain. Demikian pula Allah. Allah itu memilih orang-orang tertentu. Itu maksa, saudaraku. Ini suami, ini istri,
Bisa-bisanya loh hubungan suami istri jadi landasan Allah hanya memilih sekelompok orang. Jadi kalau seorang suami punya istri, dia tidak boleh mencintai yang lain. Hanya satu ini. Ini pilihan kan. Kasih itu memilih. Itu landasan mereka. Demikian pula Allah. Allah memilih umat khusus. Nggak bisa begitu, ini bukan apple to apple. Suami istri ini tidak saling menciptakan kan? Kalau Allah itu yang menciptakan semua manusia, dia memilih semua umat. Nah, soal umat itu mau menerima atau tidak, meresponi anugerah Allah atau tidak, tanggung jawab individu. Jadi ini hubungan suami istri dalam hal pemilihan tidak bisa dipaksakan untuk melandasi bahwa Allah hanya memilih sekelompok khusus. Seperti suami hanya punya satu istri, bukan perempuan lain. Allah hanya memiliki umat khusus dan tidak memiliki umat yang lain. Kelihatannya benar, tapi ini maksa. Suami istri tidak skemanya beda dengan Allah dan manusia. Jangan maksa ya. Kasihan saudaraku. Kita jangan maksa ya. Jelas ya saudara ya, jangan maksa ya. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Di dalam ayat ini terkesan bahwa Yesus hanya menguduskan suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya, ini tafsiran. Ya, lalu mereka membangun pemahaman bahwa Yesus datang dan mati untuk orang-orang tertentu saja. Padahal maksud ayat ini adalah kepada orang-orang yang telah menerima Yesus, yang memperoleh pembebasan dari segala kejahatan, dikuduskan untuk menjadi umat bagi Allah. Jadi tidak boleh memaksa ya, jangan memaksa diri seakan-akan Allah itu memilih sekelompok orang saja dan Yesus datang mati untuk sekelompok orang itu. Bukan. Jadi orang-orang yang dikatakan di sini bahwa mereka orang-orang yang sudah menjadi kepunyaan Allah ya, yang dibebaskan dan dikuduskan untuk menjadi umat kepunyaan Allah sendiri yang rajin berbuat baik. Begitu saudara-saudara ya. Puji Tuhan. Yohanes 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara mungkin bertanya, Pak, apa sih kepentingannya Bapak membaca ayat per ayat? Ini penting saudaraku. Kalau saya tidak membuka ayat per ayat ini, saudara mungkin bisa meragukan. Ini bukan tafsiran, ini langsung kita kutip Alkitab, kita lihat ayat per ayat, bukan membuat konklusi. Tetapi membuat penjelasan detail dari ayat ke ayat itu bahwa Yesus mati untuk semua orang. Nanti implikasinya pada bahwa ternyata Yesus juga mati untuk semua orang, bahkan mereka yang tidak pernah mendengar Injil. Ya, supaya jelas. Lalu nanti kita akan bisa membedakan apa bedanya dengan orang yang mendengar Injil.
lalu percaya Yesus dengan mereka yang tidak mendengar Injil tapi juga berbuat baik. Itu yang nanti akan saya jawab di pertemuan-pertemuan berikut. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat ini sama sekali tidak bermaksud menyatakan bahwa Allah memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan, yang juga berarti bahwa Yesus tidak datang dan mati untuk semua orang. Tidak ada maksud itu. Sama sekali tidak bermaksud mau menunjukkan bahwa Allah telah memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan, yang juga berarti bahwa Yesus datang dan mati tidak untuk semua orang, tapi hanya untuk orang-orang tertentu. Bukan itu maksudnya. Ya, ayat ini sama sekali tidak bermaksud mau mengatakan bahwa Yesus datang hanya untuk orang tertentu. Tetapi ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mau menerima Yesus yang sama dengan yang dikatakan Yesus, semua yang telah diberikannya kepadaku, diberikan oleh Bapa, dijagai oleh Yesus agar supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Hendaknya kita tidak mengartikan kata diberikan oleh Bapa sebagai dibuat oleh Bapa secara sepihak menjadi orang percaya. Saya ulangi, diberikan oleh Bapa kepadaku, itu jangan diartikan mereka dibuat begitu rupa secara sepihak oleh Allah untuk menjadi orang percaya, lalu diberikan kepada Yesus. Saudara, ini terkait dengan ayat-ayat yang nanti juga akan saya beritahukan kepada saudara-saudara sekalian ya. Saudara-saudara akan tahu beberapa ayat yang memiliki keterkaitan dengan ayat ini ya. Seperti ini. Yohanes 6 ayat 44, Yohanes 6 ayat 37. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Nah, ayat-ayat ini memberi kesan kuat bahwa Allah memilih orang-orang tertentu untuk datang kepada Yesus. Ini kalau kita mengambilnya dengan sembrono. Seakan-akan Allah mengatur sedemikian rupa secara sepihak membuat orang menjadi percaya lalu diberikannya kepada Yesus. Hal ini tidak benar. Memang tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mendengar Injil. Apalagi kalau ini dikaitkan pada zaman Yesus waktu itu. Dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Yesus. Hanya orang-orang tertentu yang diberi kesempatan untuk dekat dengan Yesus. Tidak seorang pun bisa datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Ditarik di sini berarti diberi kesempatan untuk memiliki kedekatan dengan Yesus. Tapi itu bukan berarti pasti lalu selamat masuk surga. Sebab ternyata Yudas tidak. Jadi hanya orang-orang tertentu yang didesain tertentu. Seandainya Petrus menjadi Raja Yehuda atau paling tidak menjadi anggota keluarga Herodes, ia tidak akan pernah dekat dengan Yesus. Seandainya Petrus lahir di Roma menjadi keluarga bangsawan Kaisar Roma, Petrus tidak pernah menjadi murid Yesus. Ada orang-orang tertentu yang memang dilawat Tuhan dan diberi kesempatan untuk bisa dekat dengan Yesus. Itu Bapa yang tarik maksudnya. Mengapa Petrus hidup pada zaman itu? Mengapa berkeadaan seperti itu? Sama dengan Yakobus, Yohanes, saudaraku sekalian, Nathanael, dan lain sebagainya, murid-murid Yesus. Itu Bapa yang tarik. Bapa yang memberi kesempatan sehingga mereka memiliki kedekatan.
Tetapi itu tidak mutlak pasti mereka semua masuk surga. Kenyataannya Yudas berkhianat. Yesus datang ke dunia juga untuk Yudas. Ternyata Yudas menolak. Penolakan Yudas pun bukan karena ditentukan oleh Allah. Tapi di Alkitab ada nubuatnya, Pak. Betul. Nubuatan bukan penetapan. Dan untuk ini mungkin nanti ada penjelasan secara khusus ya saudaraku. Jadi tidak seorang pun datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa. Benar. Dikondisi oleh Allah untuk bisa memiliki kedekatan dengan Allah. Jangankan murid-murid Yesus, kita pun juga. Mengapa kita hidup di zaman perjanjian baru? Kenapa kita tidak hidup sebelum Masehi? Tinggal di pedalaman India. Kita tidak pernah menjadi orang Kristen, tidak pernah mengenal Yesus. Kita ditarik oleh Bapa. Kenapa kita tinggal di satu kota di mana Injil diberitakan? Itu semua ditarik oleh Bapa. Ya, jangan ayat ini dipelintir menjadi landasan bahwa Allah hanya memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Dan Yesus datang mati hanya untuk sekelompok ini, bukan. Memang Allah memilih umat tertentu. Ya, ada umat tertentu yang dipilih menjadi orang-orang yang berkesempatan, saudaraku. Ya, ini kalau dunia ya, saudaraku, ya. Ini di zaman PL, pasti nggak mendengar Injil semua. Lalu separuh ini, kalau ini zaman PL ya saudara, perjanjian lama sebelum Masehi. Tapi sebagian dunia tidak pernah mendengar Injil, bukan di sini. Karena belum terjangkau Injil waktu itu. Hanya ini. Ini saja saudaraku, sekelompok udah terlanjur beragama lain misalnya. Ini dari sekian ini salah mendengar Injil. Ini fakta. Saudara termasuk di sini kita ini. Kita bisa mendengar Injil, memiliki potensi jasmani dan rohani yang baik untuk bisa meresponi Injil di sini. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan tidak seorang bisa datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa, itu benar. Petrus itu kalau menjadi anggota keluarga Herodes saja, belum tentu jadi murid Yesus. Petrus itu kalau menjadi anggota Sanhedrin saja, belum tentu ikut Yesus. Belum tentu. Nyatanya Nikodemus juga tidak pernah ikut Yesus seperti murid-murid yang lain. Orang kaya di Matius pasal 19 juga tidak. Ternyata kondisinya membuat mereka tidak memilih Yesus. Tapi Petrus bisa dikondisi ikut Yesus. Tapi ingat ya, Petrus itu nyaris terhilang. Nyala iblis. Itu yang dikatakan Yesus kepada Petrus. Karena Petrus pernah menjadi batu sandungan yang mau menghalangi Yesus ke Yerusalem. Saudara, lalu di Yohanes 17, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ini ayat ya saudara, ayat 9 khususnya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Nah ayat ini dipakailah untuk membangun pengertian bahwa Yesus datang dan mati untuk sebagian orang saja. Loh, lihat konteksnya. Ini ya Yohanes 17 ini memuat isi doa Yesus. Bahwa Yesus berdoa bukan untuk dunia. Betul. Tapi jangan ditafsirkan bahwa Yesus tidak mati untuk semua orang. Harus dipahami bahwa ini Yohanes pasal 17 memuat kalimat doa
yang ditujukan secara khusus untuk orang percaya. Yang dinyatakan Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia ini. Yang akan mendapat kesempatan memiliki persekutuan yang eksklusif dengan Allah Bapa. Engkau dalam aku, Bapa aku dalam engkau, dan mereka dalam kita. Untuk orang ini, untuk orang-orang ini Yesus sedang berdoa. Ia sedang berdoa untuk orang-orang ini. Tetapi bukan berarti Yesus datang dan mati untuk sebagian orang. Ini dipelesetkan, dipelintir. Tidak boleh begitu. Tentu saja doa ini tidak untuk semua orang, tetapi untuk mereka yang dikuduskan oleh firman. Di Yohanes 17 ayat 17 itu dikuduskan oleh firman. Yang dikatakan bukan berasal dari dunia ini. Yang dikatakan bahwa akan memiliki hubungan yang eksklusif dengan Bapa. Mereka yang dikuduskan oleh firman. Dan memang faktanya tidak semua orang mendapat kesempatan untuk mendengar Injil. Bahkan yang mendengar Injil pun tidak semuanya menerima. Maka dikatakan di Yohanes 17 ayat 20. Yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi jangan hanya lihat ayat 19. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Lalu iya, Yesus kan datang dan mati untuk sebagian orang, bukan untuk semua dunia. Ini kan doa yang ditujukan untuk orang-orang khusus. Lalu ayat yang ke-20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan. Berarti memang ada orang khusus yang perlu didoakan. Tapi dia bukan datang hanya untuk sebagian orang, untuk semua orang. Tetapi faktanya tidak semua orang percaya. Dikatakan di sini, yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Bukan yang ditentukan untuk percaya, bukan. Jadi Bapak Ibu, ayat-ayat ini sengaja saya kutip supaya Bapak Ibu memiliki landasan yang kuat di pertemuan pertama ini, bahwa Yesus datang untuk semua orang. Ia datang dan mati untuk dosa dunia. Dari dosa Adam sampai manusia terakhir. Nanti akan saya tegaskan lagi dengan banyak ayat dan meneguhkan hal ini. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ini ayat juga dipelintir lagi tuh, yang berkenan kepadanya kan, tidak untuk semua orang. Maksud kalimat yang berkenan kepadanya tidak boleh dijadikan landasan bahwa Yesus tidak datang dan mati untuk semua orang. Maksud kalimat ini adalah bahwa tidak semua orang bisa atau bersedia menyambut kedatangan Yesus. Faktanya nih, penduduk Betlehem menolak. Penduduk Yerusalem hanya gempar. Imam kepala dan ahli Taurat hanya menunjukkan kepada Herodes tempat kelahiran Mesias di kota Betlehem. Tetapi mereka sendiri tidak merasa berkompeten dan berkepentingan untuk datang ke situ. Mereka berkompeten menunjukkan di mana letak kelahiran, tempat kelahiran Mesias. Tapi mereka tidak merasa berkepentingan. Dan Herodes sendiri tidak bermaksud mau menyembah bayi itu. Dia mau bunuh. Sikap mereka berbeda dengan gembala di padang Efrata dan orang Majus. Jadi damai di bumi bagi orang yang berkenan. Tidak semua orang menyambut Injil. Tapi jangan dipelintir. Yesus datang hanya untuk sebagian orang. Yesus mati hanya untuk sebagian orang. Itu salah. Ya. Oke, saudaraku. Faktanya memang hanya orang-orang tertentu yang menyambut kedatangan Yesus. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ada kata banyak orang lagi nih saudaraku. Ya.
Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Kata banyak di dalam ayat ini tidak boleh diartikan tidak semua. Ini banyak loh, tidak semua berarti. Enggak lah, ini kan maksa. Banyak soal jumlah. Banyak tidak bicara soal kapasitas seanteronya. Atau tidak bicara mengenai keseluruhan. Ya. Dalam ayat ini tidak boleh diartikan bahwa tidak semua. Maksud saya, kata banyak jangan diartikan tidak semua. Kalimatnya begini, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah, ada kalimat yang menantikan dia bagus. Artinya, ya tidak semua orang menantikan dia. Walaupun Yesus datang untuk semua orang, tetapi tidak semua orang menantikan dia. Saya ulangi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Banyak itu jangan diartikan tidak semua orang. Maksudnya bukan begitu, ia datang untuk semua orang. Sesudah itu Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Yang menantikan, ya memang tidak semua orang akan menantikan dia. Di Yesus datang dan mati untuk semua orang, tetapi tidak semua orang menyambut kedatangannya dan menantikan kedatangannya. Nah, kalimat yang menantikan dia. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ada orang-orang yang menantikan dan ada orang-orang yang tidak menantikan. Tetapi banyak orang yang menantikan dia. Ya, oke, banyak. Banyak yang menantikan dia. Ada maksudnya. Jangan ayat itu dipelintir bahwa Yesus datang dan mati untuk sebagian orang saja. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Tadi saya sudah singgung ini, terutama mereka yang percaya tidak boleh diartikan bahwa Yesus datang dan mati untuk orang tertentu. Kita harus memperhatikan kalimat juru selamat semua manusia. Terutama di sini artinya orang-orang yang menerima. Oke, Yesus datang untuk semua orang, tapi yang tidak menerimanya, ya tidak bisa menerima keselamatan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, ini ayat terkenal sekali, saudara. Kalau bulan Desember, ayat ini termasuk ayat yang populer. Ayat ini tidak ada indikasi sama sekali bahwa Yesus datang untuk sebagian orang saja. Tidak. Tapi ayat ini sering dipakai untuk menjadi landasan bahwa Yesus datang hanya untuk orang, sebagian orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tidak mengerti mengapa kata setiap orang percaya dianggap sebagai sekelompok orang saja yang bagi mereka Yesus datang dan mati. Padahal kata dunia, mengasihi dunia. Ya dunia itu ya seluruhnya, tidak bisa sebagian orang gitu, saudara. Dunia ya semua manusia. Jadi jangan kita salah memahami ayat itu, saudara. Nanti ini implikasinya nanti di penjelasan berikut. Apa itu? Bahwa kita orang yang dipilih oleh Allah menjadi umat pilihan, memiliki eksklusivitas yang luar biasa. Yesus mati untuk semua orang. Tapi tidak semua orang mengenal dia dan mengalami pembenaran dan pendamaian. Itu bedanya. Apa itu pendamaian dan pembenaran?
Ya, nanti saya jelaskan. Tidak bisa saya jelaskan dalam satu kali pertemuan. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih Allah telah menentukan kita dari semula orang oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dalam kasih Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat ini tidak boleh dijadikan landasan bahwa Yesus datang untuk orang-orang tertentu. Untuk orang-orang tertentu yang dikatakan di sini, saudaraku sekalian, orang-orang tertentu yang dikatakan di sini untuk menjadi anak-anak Allah. Yuk baca ayat sebelumnya. Jangan hanya pungut satu ayat. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Bahwa Allah dalam kemahatauannya telah mengetahui orang-orang tertentu yang akan menjadi umat pilihannya. Yaitu mereka yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil. Adapun yang ditetapkan adalah standarnya, agar menjadi anak-anak Allah yang serupa dengan Yesus. Nah, saya harus membuat gambar di sini, saudaraku, ya. Sorry ya, begini ya, saudaraku. Allah itu di luar waktu. Dia memiliki dimensi di luar waktu. Dia di luar waktu. Bagi Allah itu sejarah dunia dari A sampai Z sudah selesai. Sudah selesai. Bagi Allah tidak ada kemarin, hari ini atau besok. Sudah selesai. Efesus pasal 1 harus dibaca dari ayat 4 dan 5. Tidak boleh hanya ayat 5 saja. Ringkasnya, saudara, saya janjikan suatu hari saya bedah ayat ini. Dan memang ini pernah saya bedah di pendalaman Alkitab di Rehoboth Ministry hari Jumat. Tapi saya akan jelaskan singkat saja, ya. Saya pernah membedah ini, khusus ayat ini. Dan mungkin dalam 1-2 kali pertemuan atau lebih waktu itu. Dalam 2-3 kali pertemuan atau lebih. Jadi Allah itu memilih, yang dipilih itu umat. Untuk mendapat kesempatan mendengar Injil. Yang ditentukan itu standarnya. Ini sejajar dengan Roma 8 ayat 28 dan 29. Jelas ada orang-orang yang ditentukan kok, saudara, untuk bisa menjadi umat Allah. Tetapi apakah pasti menjadi umat Allah? Itu respon individu. Maka ditentukannya lah standarnya. Supaya menjadi anak-anak Allah, ini standarnya, saudaraku. Supaya menjadi anak-anak Allah sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, ayat itu harus dipahami dengan benar. Memang ayat ini rumit. Harus ada waktu khusus membedahnya. Tetapi cukup saya beri ringkasan. Yang dipilih kelompoknya atau kelompok umat yang mendengar Injil, yang ditentukan adalah standarnya. Mantap ya. Roma 9:13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ayat ini sama sekali tidak berbicara mengenai jumlah kuota orang-orang yang diselamatkan dan penentuan siapa yang akan diselamatkan. Kemudian dibangun pengertian Yesus datang dan mati untuk sekelompok orang saja, tidak untuk semua orang. Kalau kita membaca Roma 9 ayat 13, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kalau kita merunut ayat ini dari mana dikutipnya, ini dari kitab Maleaki. Di kitab Maleaki Allah marah kepada bangsa Israel yang tidak menghormati Dia.
Kalau aku ayahmu, kata firman Tuhan di kitab Maleakhi itu, di mana hormatmu kepadaku? Ini juga pernah menjadi satu pembahasan di pendalaman Alkitab, ya. Mungkin juga lebih dari satu kali pertemuan karena cukup rumit. Tapi saudara akan bisa mengerti secara ringkas. Jadi ayat ini diambil dari kitab Maleakhi dan kita harus lihat apa konteksnya kitab Maleakhi. Konteksnya kitab Maleakhi adalah kemarahan Allah kepada bangsa Israel yang tidak menghormati Allah. Kalau aku ini penguasa, di mana hormatmu? Kalau aku ini bapakmu, di mana hormatmu? Sama seperti yang dikatakan, aku membenci Esau dan mengasihi Yakub. Jangan saudara tafsirkan tuh Allah membenci Esau dan mengasihi Yakub. Dasarnya apa? Ya memang Allah mau benci Esau saja dan mengasihi Yakub. Salah loh saudaraku. Bukan loh. Ini konteksnya adalah ketika Allah tidak dihormati sebagai Allah. Kalau dia Bapa, di mana hormatmu? Justru ayat ini menunjukkan bahwa Allah memilih Yakub dengan alasan bahwa Yakub menghormati orang tua. Dibanding Esau yang tidak menghormati orang tua dengan mengambil istri bangsa Kanaan sesuka-sukanya. Lalu orang berkata, enggak Pak, di dalam kandungan saja Allah sudah berkata, nanti si Yakub akan jadi tuan bagi kakaknya. Tuh Allah yang menentukan. Periksa Alkitab. Ketika anak itu berdesak-desakan dalam perut ibunya, dipertanyakan kepada Tuhan, ini kenapa Tuhan? Ditanya loh Tuhan. Nah Tuhan dalam kebaikannya yang dalam kematahuannya memberitahu, nanti Yakub itu anaknya akan lebih berhasil. Yakub jadi tuan. Ya, jadi tuan bagi kakaknya. Jangan kita artikan nubuatan itu penetapan. Sualah kabeh saudaraku, sampai kemudian orang merumuskan doktrin yang keliru dari hal itu. Jadi ketika Allah berkata, Yakub akan menjadi lebih besar atau tuan bagi kakaknya. Itu karena Allah ditanya. Dan Allah yang Maha Tahu bisa menjawab. Jangan dipelintir. Oh, Allah menentukan Yakub. Allah membenci Esau dan mengasihi Yakub. Bukan. Coba dilihat kitab Kejadian dulu. Oke? Di kitab Kejadian ketika Allah ditanya, Allah menjawab. Stop. Udah, jangan dikaitkan dulu. Nah ketika Roma 9 ayat 13 mengatakan aku mengasihi Yakub, membenci Esau. Konteksnya apa? Maleakhi. Jangan kita mau menang sendiri, jadi tidak benar kita membangun doktrin yang tidak tepat, saudaraku. Jadi ayat Roma 9:13 yang berbunyi aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau sama sekali tidak berbicara mengenai jumlah kuota orang-orang yang diselamatkan dan penentuan siapa yang akan diselamatkan. Lalu dibangun pengertian Yesus datang dan mati untuk sebagian orang. Kalau kita merunut ayat ini dari mana dikutip, maka kita temukan kitab Maleakhi yang memuat kemarahan Allah terhadap bangsa Israel yang tidak menghormati Allah seperti anak menghormati bapaknya. Justru ayat ini menunjukkan bahwa Allah memilih Yakub karena beralasan Yakub menghormati orang tua, Esau tidak menghormati orang tua dengan mengambil istri suka-suka sendiri dari bangsa Kanaan. Tuh, saudara kan terbuka kan pengertian saudara? Luar biasa. Saudara nanti akan mendapatkan pengertian yang lebih luar biasa. Saudaraku sekalian, tetapi saya ingin mengutip kembali 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal. Bukan saja perkataannya yang palsu ya. Tidak berkaitan dengan ajaran palsunya. Tetapi mereka sendiri
Mereka sendiri menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Gak ada kaitan dengan apa yang diucapkan atau diajarkan loh. Ini terkait dengan kenyataan mereka menyangkal Yesus yang telah menebus mereka. Jadi Yesus pun menebus mereka. Nabi palsu saja ditebus. Jadi semua manusia itu ditebus dosanya. Tetapi pengertian ditebus ini harus dipahami dengan benar. Kalau orang percaya ditebus, dia memberi diri sepenuhnya untuk menjadi dulos bagi Tuhan. Nah, nanti akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kalau Allah berdaulat, mengapa ada orang yang masuk neraka? Dan seterusnya. Saya akan bisa menjawabnya, saudaraku. Kita sudah 1,5 jam tiada henti lah. Ya, sudah 1,5 jam kita mendengar pengajaran ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan selesaikan hari ini ya. Kita akan selesaikan. Kita akan bertemu kembali Ekumene Bible Course ini pada hari Kamis ya. Hari Kamis jam 6, betul ya? Kita akan kembali, Kamis tanggal 25 jam 6 sampai setengah 8. Jangan terlambat saudara, ini real time, ini bukan rekaman, ini live streaming. Jadi sementara saya bicara ini live ini. Jadi memiliki ketegangan yang khusus. Menarik kan, seperti kalau saudara nonton bola, kalau lagi bermain real time itu beda dengan waktu sudah siaran tunda. Ini real time dan saya harap saudara di real time ini bisa hadir dan kita punya perasaan bergelora. Ini akan membuat revolusi yang hebat di dalam pengertian saudara. Pak, bagaimana kalau saya tidak percaya hal itu? Saya yakin Yesus datang hanya untuk sebagian orang. Iya, enggak apa-apa. Itu tidak membuat saudara masuk neraka gara-gara itu. Tetapi saya mau beritahu, kualitas hidup kekristenan kita dan ketahanannya akan dipengaruhi oleh pengajaran tersebut. Jadi kalau saudara mengatakan saya percaya Pak, Yesus mati hanya untuk sebagian orang, saya tidak memusuhi saudara. Bukan karena hal itu saudara masuk neraka. Bukan. Tapi kualitas hidup kita akan berbeda kalau pengertian kebenaran kita lebih tepat. Saya tidak akan mengucapkan kata-kata yang sebisanya ya melukai siapapun, jangan. Ini yang saya pahami. Kalau saudara mau bersama dengan saya, ikuti ini. Dan tentu saja masih banyak hal-hal yang harus saya jelaskan. Ya, ada hal-hal yang terlalu cepat tadi saya bicara. Tetapi apa yang saya kemukakan hari ini cukup ya saudara, cukup. Ini hari Senin. Besok hari Selasa jam 6:30 ada suara kebenaran, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sekitar doktrin ini akan saya bahas nanti secara khusus dalam pertemuan khusus dengan peserta Ekumene Bible Course dengan Zoom webinar. Melalui Zoom, ya, webinar Zoom. Dan itu kita mau tatap muka. Saya sebenarnya ingin ya melihat wajah-wajah saudara dan kita bisa berdialog ya. Saya sih ingin begitu saudara. Untuk khusus Ekumene Bible Course member. Yang nanti kita kalau yang tahun depan jika tidak ada wabah COVID seperti ini, saya akan membuat conference khusus untuk peserta Ekumene Bible Course. Yang tidak boleh. Yang mendadak lalu daftar supaya bisa ikut conference nggak boleh. Yang sudah mengikuti jauh-jauh hari. Dan saya menganggap saudara keluarga saya menganggap saudara menjadi bagian dari komunitas istimewa ini.